Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera kepada kita semua. Yang saya hormati Ketua Prodi PPG UNM, yang saya hormati Sekretaris Prodi PPG UNM, terkhusus kepada Bapak Dr. Muhammad Faisal, MPD, sebagai narasumber kita pada malam ini. Yang saya hormati pula Bapak Ibu dosen pendamping dan Bapak Ibu guru pabong. Baik, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk melakukan atau mengikuti penyamaan persepsi terkait dengan penentuan solusi yang insya Allah akan berlangsung selama 5 hari ke depan, dimulai dari esok hari dan tentu saja pada malam ini sudah hadir Ketua Prodi, sehingga sebelum kita masuk ke acara inti, dengan hormat dipersilakan kepada Bapak Ketua Prodi untuk memberikan arahan terkait dengan kegiatan kita pada malam ini. Dengan hormat dipersilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Samsudi selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Sekretaris Prodi PPG UNM Bapak Ahmad Sawaludin Eskom MPD. Yang saya hormati Kepala Laboratorium PPG UNM Bapak Dr. Ahmad Zaki SSI MSI. Yang saya hormati Bapak-bapak para narasumber yang insya Allah masih setia mendampingi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu para ketua jurusan atau koordinator prodi yang melaksanakan PP dan jabatan kategori 2 ini. Yang saya hormati Bapak Ibu para dosen, para guru pamong yang alhamdulillah juga masih menunjukkan kesetiaan kepada PPG UNM di dalam mengawal pelaksanaan PPG di UNM, baik ketika bertugas di kategori 1 maupun yang sedang bertugas di kategori 2 ini. Dan seluruh panitia pelaksana PPG lingkup UNM yang juga ada yang bergabung di ruang virtual pada malam hari ini. Pertama-tama saya tidak henti-hentinya menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, oleh karena alhamdulillah malam ini kita dipertemukan kembali di dalam rangka mengikuti jalannya briefing atau penyamaan persepsi dalam rangka menghadapi langkah berikut dari tahapan PPG UNM tahun 2022 khususnya di kategori 2 ini. Salam dan selawat mari kita senantiasa menyampaikan ke Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu apa yang saya ingin sampaikan sebenarnya, apa yang saya harapkan di dalam pertemuan kita pada malam hari ini, ya tentu tidak terlepas dari harapan agar pelaksanaan PPG di UNM khususnya dalam jabatan kategori 2 dapat berjalan dengan lancar, dapat berjalan dengan sukses berdasarkan aturan-aturan dan prosedur yang diharapkan di dalam pelaksanaan PPG yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal GTK, khususnya Direktorat Pendidikan Profesi Guru, agar PPG tahun 2022 ini bisa berjalan dengan baik, lancar, tanpa hambatan apapun yang signifikan. Sekali informasi Bapak Ibu bahwa tadi siang kami dari penyelenggara PPG UNM sudah melaksanakan pendidikan dan latihan peningkatan wawasan kebinekaan bagi dosen yang bertugas di PPG dalam jabatan kategori 1. Dan saya yakin dan percaya bahwa di ruangan ini juga tentu ada yang terlibat tadi 1 hari penuh. Oleh karena itu mungkin Bapak Ibu yang terlibat tersebut mengalami kelelahan. Oleh karena itu kami mohon maaf karena mengundang kembali di ruang virtual pada malam hari ini. Tentu tidak lain harapan kami adalah agar penyelenggaraan PPG di UNM bisa berjalan dengan lancar. Program peningkatan wawasan kebinekaan merupakan salah satu program
istimewa, program khusus di PPG. Nah, tentu PPG yang berlaku di seluruh Indonesia. Jadi bukan saja di UNM, tapi itu adalah program kementerian agar para dosen diberikan wawasan agar dia nanti bisa menyampaikan atau mengajarkan ke para mahasiswa PP dalam jabatan kategori 1, dan tentu selanjutnya mahasiswa yang statusnya guru itu juga nanti akan diterapkan ke peserta didiknya di sekolah masing-masing ketika selesai mengikuti program PPG di UNM. Saya kira ini informasi tambahan Bapak Ibu. Karena itu mari kita kembali ke acara kita malam-malam hari ini. Alhamdulillah saya lihat posisinya Pak Faisal ini sudah standby betul, ingin menyampaikan materinya kepada kita semua, khususnya langkah untuk penentuan solusi dari alternatif solusi yang kita sudah tetapkan atau mahasiswa sudah tetapkan pada langkah berikutnya. Tentu mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Faisal sebentar akan menjadi acuan bagi kita semua, sehingga terus terang di kalangan koordinator PPG se-Indonesia itu masih banyak menanyakan bagaimana pelaksanaannya ini, banyak menanyakan apa diisi di sini. Jadi alhamdulillah kita narasumber kreatif kita yang begitu tahan hentinya melakukan pembenahan materi untuk kita semua, sehingga kita tentunya dapat terbantu di dalam setiap menghadapi langkah-langkah di dalam program PPG di Universitas Negeri Makassar. Sekali lagi terima kasih Pak Faisal selaku narasumber utama kita, sehingga bapak-bapak, ibu-ibu para dosen dan guru pamong sangat terbantu di dalam menjalankan tugas-tugasnya, baik yang bertugas di kategori 1 maupun kategori 2. Sekali lagi kami sampaikan permohonan maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, tentunya terutama penggemar PSM Makassar yang kebetulan bersamaan waktunya. Saya tidak tahu sudah berapa skornya ini. Tadi terakhir saya lihat masih 0-0 ya. Mudah-mudahan tidak terganggu konsentrasinya Bapak Ibu para pencipta bola, khususnya pencinta PSM Makassar. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian yang sempat saya sampaikan, dan harapkan kepada Bapak Ibu selamat mengikuti briefing atau penyampaian persepsi kita pada malam hari ini. Demikian, lebih dan kurangnya mohon saya dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Program Studi PPG UNM. Dan untuk selanjutnya langsung saja dengan hormat diberikan kesempatan kepada Bapak Dr. Muhammad Faisal untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Silakan Pak. Baik, makasih Pak Samsuwardi. Bapak Ibu yang saya hormati. Saya potong dulu Pak Faisal. Pak Faisal saya potong dulu. Skor 1-0 untuk PSM. Oh, ya, alhamdulillah. Selamat pencinta PSM ya. Ini saya baru buka ini Pak ya. Terima kasih Pak Ketua. Biar jadi penyemangat semua yang mengikuti briefing. Terima kasih. Terima kasih. Yang saya hormati Ketua Prodi PPG Universitas Negeri Makassar. Yang saya hormati Sekretaris Prodi PPG Universitas Negeri Makassar, Kepala Laboratorium PPG Universitas Negeri Makassar. Yang saya hormati Bapak Ibu guru besar yang menyempatkan diri hadir pada malam hari ini, dan tentu saja bisa menjadi penyemangat kita untuk melaksanakan kegiatan ini, yaitu untuk menyamakan persepsi. Yang saya hormati Bapak Ibu Koordinator Bidang Studi Penyelenggara PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, dan tidak lupa yang saya hormati Bapak Ibu guru pamong serta Bapak Ibu admin yang sempat hadir pada kesempatan ini. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat kepada kita semua sehingga bisa kembali hadir untuk berdiskusi, menyamakan persepsi berkaitan dengan langkah
yang akan kita lakukan di dalam pelaksanaan PPG dalam jabatan kategori 2 untuk tahun 2022. Saya yakin Bapak dan Ibu untuk malam ini tidak lama kita akan menyamakan persepsi, karena saya melihat pada umumnya yang hadir pada kesempatan ini adalah Bapak dan Ibu yang sudah memiliki pengalaman, khususnya pada pendalaman materi untuk kategori 1. Karena secara umum kegiatan atau aktivitas yang akan dilakukan oleh mahasiswa, dosen dan guru pamong sama untuk kategori 1 dan kategori 2. Yang banyak berbeda itu adalah mengenai waktu yang digunakan untuk melakukan aktivitas. Baik, perkenankan saya menyajikan materi, yaitu aktivitas pengembangan perangkat pembelajaran, di mana pada aktivitas ini Bapak dan Ibu adalah berada pada mulai di langkah keempat sampai nanti berakhir pada langkah ketujuh. Alhamdulillah, tadi Bapak dan Ibu langkah keempat ini telah kita selesaikan, dan sekarang mulai besok kita akan masuk pada langkah kelima, yaitu penentuan solusi. Insya Allah untuk penentuan solusi ini akan dilaksanakan selama 5 hari. Dan setelah itu akan dilanjutkan untuk langkah ke-6 dan langkah ke-7. Ada hal yang perlu saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, bahwa apa yang saya sampaikan ini berkaitan dengan langkah-langkah, berkaitan dengan aktivitas yang harus dilakukan oleh mahasiswa sehari-hari, begitu pula berkaitan dengan LK-LK yang harus diselesaikan atau dikerjakan oleh mahasiswa, itu adalah mengacu pada panduan dari pusat yang telah dikembangkan oleh tim pengembang PPG dalam jabatan tahun 2022. Oleh karena itulah saya tentu mengingatkan kepada Bapak dan Ibu, dimohon kiranya langkah-langkah, tahapan-tahapan, aktivitas-aktivitas, begitu pula LK-LK yang harus dikerjakan oleh mahasiswa disesuaikan seperti yang ada dalam panduan atau yang saya sampaikan. Kalau Bapak dan Ibu mau melakukan ada alternatif lain yang mau dilakukan, ada pengembangan lain, itu bisa saja dilakukan, tetapi lebih banyak mengarah kepada bagaimana cara mengerjakan LK ataukah mengisi kolom-kolom yang dapat pada LK, supaya satu kelompok antara satu kelas dengan kelas yang lain itu memiliki kesamaan, khususnya berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa. Sebagai contoh, adanya kelompok yang mengerjakan atau menentukan atau menetapkan hanya satu masalah dan satu akar masalah. Nah, padahal dalam panduan sudah ditentukan untuk kategori 1 2 masalah, 2 akar masalah, dan tentu saja ada 2 alternatif, 2 solusi, dan 2 perangkat pembelajaran. Sedangkan untuk angkatan kedua berangkat dari 4 masalah, 6 masalah, jenis masalah, lalu dipilih 4 masalah, ditentukan juga akar masalahnya dan solusinya sampai kepada penyusunan atau pengembangan perangkatnya, yaitu sebanyak 4 perangkat. Nah, seperti itu. Tetapi kalau Bapak dan Ibu mau melakukan suatu kreativitas, itu bisa saja, tetapi hanya berkaitan pada pengerjaan ataukah penyelesaian LK.
Baik, Bapak dan Ibu. Nah, sekarang kita masuk pada langkah kelima, yaitu penentuan solusi. Di mana pada langkah keempat kita sudah meminta atau mengarahkan mahasiswa untuk melakukan eksplorasi alternatif solusi. Nah, penentuan solusi ini kita mulai pada hari ke-20, di mana pada aktivitas awal yang akan dilakukan oleh mahasiswa adalah mengidentifikasi berbagai jenis solusi yang memungkinkan untuk dijadikan sebagai alternatif solusi, menentukan solusi yang paling relevan dari alternatif solusi yang telah dieksplorasi sebagai bahan untuk menyusun dan mempersiapkan bahan presentasi atau LK penentuan solusi. Nah, peran kita sebagai dosen, guru pamong tentu saja memberikan bimbingan, arahan, penguatan, atau kemasukan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, LK yang akan dikerjakan oleh mahasiswa pada tahap ini adalah LK 2.2 penentuan solusi, yaitu di dalamnya meliputi eksplorasi alternatif solusi, analisis alternatif solusi, kemudian solusi yang relevan, dan terakhir adalah melakukan analisis penentuan solusi. Nah, sebelum saya jelaskan lebih jauh berkaitan dengan cara mengisi LK 2.2 ini, ada hal yang perlu saya ingatkan dan selalu saya tidak lupa mengingatkan kepada Bapak dan Ibu bahwa walaupun mahasiswa kita telah menyelesaikan LK sebelumnya, sebagai contoh, LK yang telah diselesaikan oleh mahasiswa kita adalah LK 2.1. Sekarang LK 2.2, tetapi ada satu LK sebenarnya jika di situ bermasalah, maka berpotensi memunculkan masalah pada LK 2.1 dan sampai pada LK 2.2 dan seterusnya. Saya contohkan Bapak dan Ibu. Ternyata hasil akhir yang telah dikerjakan oleh mahasiswa kita, khususnya pada LK 1.4 ini, masih banyak persoalan yang muncul. Masih banyak yang permasalahan yang muncul, sehingga pasti berdampak pada LK yang akan dikerjakan oleh mahasiswa kita mulai besok. Yang pertama permasalahannya adalah pada masalah terpilih yang akan diselesaikan, lalu yang kedua akar penyebab masalah. Nah, sebagai contoh yang beri warna kuning, kelihatan di sini bahwa masalah ketiga itu sesuatu yang menurut saya adalah tidak tepat, begitu pula dengan masalah keempat. Lalu akar penyebab masalah ini kelihatan sekali bahwa keempat penyebab masalah itu adalah sesuatu juga yang kurang tepat. Nah, sebenarnya ada cara yang biasa saya berikan atau tips yang saya berikan kepada mahasiswa untuk menentukan apakah masalah yang terpilih dan akar penyebab masalahnya itu sudah benar. Ya tinggal kita menyusunnya menjadi kalimat pertanyaan. Sebagai contoh, rendahnya minat baca. Itu saya kira masalah yang memang sesuatu yang mungkin saja muncul di kelas-kelas atau di sekolah tertentu. Nah, sebenarnya akar penyebabnya ini sebagai contoh saja, model pembelajaran. Jangan kurangnya pemanfaatan model pembelajaran. Tetapi seandainya hanya dia tulis model pembelajaran. Karena akar ini sebenarnya kalau kita bawa ke dunia kedokteran, kan ini akar penyebab masalah adalah nama penyakit. Nama penyakit itu kan ya hanya misalnya ya demam berdarah, kemudian asma dan sebagainya. Tidak berbunyi ataukah bukan merupakan suatu kalimat lengkap ataukah kalimat seperti yang dicontohkan pada LK 1.4 ini yang saya ambil dari LMS yang telah dikerjakan oleh mahasiswa. Nah,
ini kan sulit untuk kita ubah menjadi kalimat pertanyaan. Seandainya hanya mengatakan model pembelajaran itulah penyakitnya, maka akan mudah kita merubahnya atau menyusunnya menjadi kalimat pertanyaan. Model pembelajaran apakah yang paling tepat ataukah yang cocok untuk mengatasi rendahnya minat baca siswa. Nah, jika bisa kita membuat kalimat seperti itu, maka bisa kita mengatakan bahwa masalahnya itu adalah tepat dan akarnya juga adalah sudah tepat. Atau kalau dibalik, jika minat baca siswa rendah, model pembelajaran apa kira-kira yang tepat digunakan oleh guru. Nah, seperti itu. Nah, sama yang kedua, seandainya akar penyebabnya hanya dituliskan media pembelajaran, maka ini bisa kita ubah menjadi kalimat pertanyaan yang bisa menguji apakah akar penyebab masalahnya dan masalah yang terpilih itu sudah tepat. Ya, kita ubah saja menjadi media pembelajaran apa yang tepat digunakan oleh guru untuk mengatasi rendahnya hasil belajar matematika siswa. Atau dibalik, jika hasil belajar matematika siswa rendah, maka media pembelajaran apa yang cocok digunakan oleh guru. Nah, yang ketiga tentu sulit. Ataukah yang pertama, kalau ada kata kurangnya pemanfaatan model pembelajaran, sulit kita untuk merubahnya menjadi kalimat pertanyaan. Lebih-lebih yang ketiga, guru kurang menerapkan model pembelajaran inovatif, lalu kita gabungkan dengan masalah terpilih, itu sulit sekali kita merubah ataukah mengembangkannya menjadi sebuah kalimat pertanyaan. Sama contoh ini juga saya ambil masalah 1, 2, 3 mungkin sudah tepat, tetapi yang keempat itu adalah menurut saya belum tepat, akar penyebabnya lebih-lebih. Ya, seharusnya akar penyebab itu biasanya hanya 1 atau 2 kalimat, 2 kata sebenarnya. Tidak perlu ada penjelasan atau uraian seperti contoh yang saya sajikan ini. Sama contoh ini, ya masalah yang pertama itu metode pembelajaran yang tidak sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang dipilih di sini adalah literasi, padahal seharusnya kalau metode pembelajaran itu berkaitan dengan pedagogi. Akar penyebabnya juga sama, ini sulit untuk kita ubah atau kembangkan menjadi kalimat pertanyaan. Berbeda yang kedua, masalahnya saya kira bisa, tetapi akar penyebabnya yang menurut saya kurang tepat. Seandainya hanya ditulis media pembelajaran, maka bisa kita merubah menjadi kalimat tanya, media pembelajaran apa yang tepat digunakan oleh guru untuk mengatasi kesulitan membaca siswa, ataukah mengatasi ketidaklancaran siswa dalam membaca. Banyak contoh. Malah ini yang saya temukan, Bapak Ibu, masalahnya menurut saya tidak ada yang tepat, begitu pula dengan akar penyebabnya. Nah, mengapa ini saya tunjukkan kepada Bapak dan Ibu? Supaya aktivitas mahasiswa kita besok, yaitu untuk mengisi kolom kedua, eksplorasi alternatif solusi, dan analisis alternatif solusi, tolonglah Bapak dan Ibu kembali meninjau, kembali mencermati, kembali mendiskusikan LK 2.1 yang telah diselesaikan oleh mahasiswa. Karena jika pada LK 2.1, yaitu yang terdapat pada kolom kedua, masalah yang terpilih, dan kolom ketiga, akar penyebab masalah, itu bermasalah, maka kemungkinan besar eksplorasi alternatif solusi dan analisis alternatif solusi juga bermasalah. Nah, inilah apa boleh buat Bapak dan Ibu, karena walaupun saya tahu Bapak dan Ibu yang bertugas pada aktivitas sebelumnya, terutama pada LK 1.4, teman kita yang bertugas pada
tahap itu mungkin sudah berupaya sedemikian rupa memberikan arahan, penjelasan, bimbingan kepada mahasiswa, tetapi terkadang mahasiswa setelah diunggah di LMS adalah lain seperti yang sudah didiskusikan oleh dosen ataukah dengan teman-temannya. Banyak yang saya temukan seperti itu. Bapak dan Ibu juga sudah pernah ada beberapa yang menyampaikan bahwa mahasiswa itu terkadang ada yang dalam tanda kutip bandel lah. Maksudnya diiyakan pada saat diskusi, tetapi ternyata yang diunggah di dalam LMS tidak seperti apa yang didiskusikan. Nah, besok Bapak dan Ibu, setelah kita mencermati LK 2.1, mungkin ada perbaikan, ada revisi-revisi supaya lebih tidak mengganggu lagi penyelesaian LK 2.2, apalagi di sini sudah penentuan solusi. Oleh karena itu, sekali lagi, ya luangkanlah waktu Bapak dan Ibu untuk kembali mencermati LK 2.1 sebelum mengerjakan LK 2.2. Ketiga, kita memindahkan dari LK 2.1 kolom ke-4 dan kolom ke-5. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, dengan cara seperti ini, maka adalah seperti yang ada atau kayak yang saya sajikan ini, di mana saya contohkan untuk masalah 1, kemandirian belajar siswa rendah, akar penyebab masalahnya model pembelajaran, lalu eksplorasi alternatifnya sudah ada beberapa kajian literatur, ini hanya contoh hasil wawancara, lalu ada analisis alternatif solusi, ada uraian, ada paparan mengenai analisis alternatif solusi, di mana pada setiap alternatif solusi itu disertai dengan analisis pros dan cons. Maksudnya, sebagai contoh, analisis pertama, penerapan model pelajaran atau PCL, itu dikemukakan ataukah diuraikan kelebihan dan kelemahannya. Begitu pula yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Tetapi pada contoh ini saya tidak tuliskan. Nah, kedua kolom ini, yaitu kolom kedua dari terakhir dan kolom terakhir, bisa dipindahkan pada kolom kedua dan ketiga untuk LK 2.2. Sehingga hasilnya adalah seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi ini adalah hasil pertama atau kegiatan pertama yang dilakukan oleh mahasiswa kita untuk menyelesaikan LK 2.2, yaitu kolom eksplorasi alternatif solusi maupun kolom analisis alternatif solusi. Itu adalah hasil yang telah dikerjakan oleh mahasiswa kita pada LK 2.1, dengan catatan seperti yang saya sampaikan tadi, tolong Bapak dan Ibu kembali melihat, mencermati, lalu memberikan masukan setelah ataukah sebelum dituliskan pada LK 2.2 ini. Ya, mungkin ada yang bertanya apakah boleh berbeda? Ya tidak apa-apa, berbeda antara isi LK 2.1 pada kolom kedua dan ketiga dengan apa yang ada pada LK 2.1. Selanjutnya Bapak dan Ibu, setelah ini tentu yang dikerjakan selanjutnya mahasiswa kita besok adalah menentukan solusi yang paling relevan dari beberapa alternatif solusi yang telah eksplorasi. Di sini saya contohkan ada 6. Dan ke-6-nya itu sudah dianalisis, sudah dipaparkan apa kelebihan dan kelemahannya. Yang saya contohkan tidak seperti itu. Nah, ya setelah itu mahasiswa kita kembali melakukan kajian literatur. Jadi untuk menentukan solusi dari sekian ini, misalnya mahasiswa kita memilih yang 1, penerapan model pembelajaran
PCL ini, maka tentu harus mahasiswa kita kembali melakukan kajian literatur. Nah, apa pertama yang perlu dikaji, Bapak dan Ibu? Dari keenam misalnya alternatif solusi ini, kira-kira mana yang paling cocok, mana yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan kemandirian belajar. Inilah yang mahasiswa kita harus lakukan, mengkaji, melihat buku teks, melihat artikel-artikel hasil penelitian berkaitan dengan kemandirian belajar atau berkaitan dengan alternatif solusi. Kalau misalnya model, ya tentu harus melihat kajian tentang model, ataukah media, apakah materi, apakah metode, dan sebagainya. Nah, tentu yang pertama dilakukan mahasiswa kita besok adalah fokus untuk melakukan kajian literatur. Nah, untuk itu, aktivitas ini Bapak dan Ibu dilakukan oleh mahasiswa kita adalah pada hari ke-21. Di mana pada hari ke-21 ini, mahasiswa kita akan fokus untuk melakukan kajian literatur untuk menentukan solusi. Nah, jadi pada hari ke-21 ini, fokus mahasiswa kita adalah menentukan solusi yang paling relevan berdasarkan hasil eksplorasi kajian literatur. Jadi, Bapak dan Ibu, untuk besok kita hanya menyampaikan bahwa untuk menyelesaikan solusi yang relevan ada dua cara yang akan dilakukan sama dengan yang sebelumnya. Yang pertama adalah mengkaji literatur, dan yang kedua melalui wawancara dengan guru, kepala sekolah, pengawas, teman sejawat, dan begitu pula dengan pakar. Khusus untuk hari ke-21, fokus mahasiswa kita adalah melakukan kajian literatur. Nah, saya contohkan, pada hari ke-21, setelah melakukan berbagai kajian literatur, telah dibaca, dikaji PCL, telah dikaji PBL, telah dikaji Flipped Classroom, telah dikaji Active Learning tipe cut short, telah dikaji MMP, dan pembelajaran berbasis proyek. Ternyata dari berdasarkan kajian, tentu juga harus diperhatikan karakteristik siswa kita, karakteristik kelas kita, ataukah karakteristik kelas mahasiswa yang bersangkutan. Apakah memang PBL ini memungkinkan, PCL ini memungkinkan untuk diterapkan? Nah, di mana bisa dilihat? Tentu bisa mahasiswa kita kembali melihat hasil eksplorasi berkaitan dengan analisis pros dan cons. Apa kelebihannya PCL? Apa kelemahannya? Jangan-jangan kelemahannya itu sama dengan kondisi kelas kita ataukah siswa kita. Misalnya PCL itu membutuhkan peralatan yang tentu jangan-jangan kelasnya itu tidak ada peralatan yang memungkinkan untuk menerapkan model tersebut, dan seterusnya. Begitu pula dengan PBL. Oke lah, sebagai satu contoh, dari kajian literatur ditetapkan penerapan model pembelajaran centered learning ini, ataukah PCL. Nah, selanjutnya pada hari berikut, hari ke-22, mahasiswa kita akan fokus melakukan wawancara berkaitan dengan penentuan solusi. Jadi kembali mahasiswa kita melanjutkan melakukan eksplorasi, melakukan kajian, tetapi adalah dengan melakukan wawancara kepada beberapa responden, antara lain guru, kepala sekolah, pengawas, rekan sejawat, dan terakhir adalah pakar. Nah, tentu Bapak dan Ibu ada tips
yang mungkin bisa kita sampaikan kepada mahasiswa, ini hanya contoh, saya serahkan kepada Bapak dan Ibu, tentu perlu kita berikan cara yang tepat atau cara yang terbaik, bagaimana cara mengkaji literatur untuk menentukan solusi. Ya, misalnya saja untuk literatur ya tentu kita arahkan, ingatkan mahasiswa untuk mengkaji dan memahami isi literatur yang dianggap relevan dengan membacanya secara berulang-ulang. Atau misalnya mahasiswa kita membuka artikel, maka alasan solusi yang dianggap tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada biasanya diletakkan oleh penulis atau diuraikan oleh penulis artikel itu pada bagian pendahuluan, bisa saja mungkin pada kajian pustaka ataukah pembahasan. Selanjutnya, tentu kita juga ingatkan untuk melakukan wawancara berbeda dengan wawancara yang sebelumnya. Kalau wawancara yang sebelumnya kan ditanyakan itu saya punya masalah belajar seperti ini. Kira-kira apa alternatif solusi yang bisa digunakan ataukah dipakai untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya berbeda. Sebagai contoh di sini, masalah kemandirian belajar siswa rendah. Itu masalah saya sebagai mahasiswa, maka pertanyaan yang kemungkinan bisa diajukan kepada kepala sekolah ataukah kepada pakar itu dari beberapa alternatif solusi yang ada. Bisa saja kita sebutkan, Pak Kepsek ataukah Prof, ada beberapa alternatif solusi yang sudah saya temukan untuk mengatasi permasalahan pembelajaran yang saya temukan. Pertama PCL, yang kedua PBL, yang ketiga PJBL, yang keempat MMP dan sebagainya. Nah, sekarang di antara alternatif solusi itu, solusi manakah yang dianggap paling relevan, ataukah paling tepat, ataukah paling cocok untuk meningkatkan kemandirian belajar siswa saya yang rendah. Ya, itu contoh, Bapak dan Ibu. Tentu Bapak dan Ibu punya alternatif atau cara masing-masing untuk membimbing atau memberikan tips kepada mahasiswa kita. Pertama, untuk melakukan kajian literatur, dan yang kedua untuk melakukan wawancara. Karena jangan sampai keliru mahasiswa kita di dalam melakukan wawancara. Pertanyaannya sama dengan pertanyaan eksplorasi alternatif solusi. Padahal di sini adalah pertanyaan untuk menentukan solusi, bukan lagi mengeksplorasi alternatif. Tetapi dari sekian alternatif itu, mana yang paling cocok digunakan ataukah paling tepat untuk dipilih menjadi solusi. Nah, contohnya setelah kegiatan wawancara ini dilakukan oleh mahasiswa, bisa saja nanti akan ditemukan dari berbagai hasil wawancara, mungkin lebih banyak memberikan tips ataukah memberikan solusi, yaitu penerapan pembelajaran berbasis proyek. Nah, di sini ada dua. Kajian literatur ternyata berbeda dengan hasil wawancara. Nah, tentu disinilah mahasiswa perlu melakukan analisis untuk penentuan solusi. Kajian literatur PCL, sedangkan hasil wawancara kecenderungannya narasumber mengatakan sebaiknya menggunakan PJBL. Nah, oleh karena itulah mahasiswa kita arahkan lagi untuk melakukan analisis penentuan solusi. Nah, penentuan solusi ini adalah di mana mahasiswa harus memilih salah satu, kalau satu dari kajian literatur dan satu dari hasil wawancara yang berbeda, yaitu menetapkan salah satu kira-kira mana yang paling cocok dengan kondisi, paling cocok dengan karakteristik siswa, dan mungkin saja perlu juga menjadi pertimbangan adalah mana yang paling inovatif
dari dua solusi yang ada. Apakah kajian literatur itu yang lebih inovatif ataukah hasil wawancara? Mengapa perlu kita mempertimbangkan keinovasian dari solusi itu? Karena memang pengembangan perangkat pembelajaran ini adalah disebut sebagai desain pembelajaran inovatif. Oleh karena itulah perlu kita ingatkan kepada mahasiswa ada solusi yang kajian literatur dengan solusi berdasarkan hasil wawancara berbeda, maka tentu perlu dipertimbangkan. Pertama adalah mana yang paling sesuai dengan karakteristik atau kondisi kelasnya, lalu kedua mana yang paling inovatif. Setelah itu, selanjutnya tinggal kita menganalisisnya dari solusi yang paling relevan kita pilih tadi, yaitu alasan memilih solusi tersebut, kelebihan solusi yang dipilih, dan mungkin ada uraian atau penjelasan jika diterapkan, misalnya jika PCL diterapkan, maka akan terjadi seperti ini. Sebaliknya, jika tidak diterapkan, maka akan terjadi seperti ini. Catatan tambahan, diingatkan kepada mahasiswa supaya butir-butir, khususnya butir 1 dan 2, sebaiknya disertai hasil kajian literatur dan wawancara. Maksudnya ada bukti penguat pernyataan mahasiswa kita, misalnya mengatakan ini adalah model yang paling tepat untuk mengatasi ini. Ya, seharusnya pernyataan mahasiswa kita, argumen mahasiswa kita itu diperkuat dengan kutipan dari ahli ataukah kutipan dari hasil wawancara. Nah, hari ke-23, Bapak dan Ibu, di mana disinilah dilakukan penentuan solusi sebenarnya. Jadi di sini Bapak hari ke-22 mereka baru pada solusi yang relevan dan sudah mulai kita mengingatkan bahwa pada hari berikutnya kita akan menentukan dari dua solusi yang relevan itu mana kira-kira yang kita pilih, kemudian dianalisis penentuan solusinya. Itu dilakukan pada hari ke-23. Pada hari ke-23 ini, Bapak dan Ibu sudah ditetapkan 1. Tadi ada 2, yang saya contohkan ini saya ambil dari kajian literatur, yaitu penerapan PCL. Nah, selanjutnya setelah menentukan solusi yang paling relevan, maka mulailah kita melakukan analisis yang berisi uraian mengenai seperti yang saya sampaikan tadi, mengapa saya tuliskan pada hari ke-22 dengan harapan Bapak dan Ibu sudah mengingatkan pada hari ke-22 bahwa besok kita akan menentukan solusi pada hari ke-23, setelah itu menganalisisnya. Nah, contoh hasil analisis Bapak Ibu yang setelah solusi yang relevan saya pilih penerapan model PCL. Nah, di sini saya contohkan berdasarkan hasil identifikasi masalah pembelajaran di kelas 5 SDN 10 Watampone, ditemukan bahwa siswa cenderung kemandirian belajarnya rendah. Siswa pada umumnya tidak memiliki rasa percaya diri pada kemampuannya sendiri, selalu mengandalkan orang lain, belum mampu menyelesaikan tugasnya, tidak memiliki hasrat untuk memperoleh prestasi yang tinggi, tidak memiliki, dan seterusnya. Setelah dieksplorasi dan dianalisis melalui kajian literatur dan wawancara, ditemukan bahwa yang menjadi akar penyebab masalah adalah model pembelajaran yang digunakan guru selama ini kurang mendukung perkembangan kemandirian belajar siswa. Nah, selanjutnya, melalui berbagai kajian literatur wawancara, ditemukan bahwa salah satu model pembelajaran yang dapat dijadikan sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menerapkan model PCL. Mengapa? Nah, ini tadi ada kata mengapa, butir pertama. Model ini melibatkan siswa dalam aktivitas yang memiliki potensi untuk menstimulasi mereka berpikir dan membuat logis konsep-konsep materi, dan seterusnya. Dengan demikian model pembelajaran ini
Berkaitan dengan hal itu, menurut Wood, PCL adalah model yang berorientasi agar siswa memiliki gagasan. Begitu pula hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur Hayati menunjukkan bahwa model PCL memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian belajar siswa. Itu contoh hasil analisis untuk pertanyaan mengapa. Selanjutnya adalah uraian berikutnya, masih lanjutan analisis penentuan solusi untuk kemandirian belajar. Ini baru satu, ini sudah berapa lembar. PCL ini memiliki kelebihan dan keunggulan. Menurut Wood, ya, model ini berorientasi agar siswa dan seterusnya. Selain itu, menurut NDD, kemandirian belajar memiliki manfaat bagi siswa tidak hanya untuk menunjang kegiatannya di sekolah, namun juga untuk mengembangkan keahlian saat mereka memasuki dunia kerja. Lalu butir berikutnya yaitu jika diterapkan maka dan jika tidak diterapkan maka. Ya, saya contohkan dengan demikian sudah jelas bahwa jika model PCL ini diterapkan, maka permasalahan rendahnya kemandirian belajar siswa dapat teratasi. Sebaliknya, jika model PCL ini tidak diterapkan, maka harapan untuk mengembangkan kemandirian belajar siswa sulit untuk diwujudkan. Padahal kemandirian belajar ini penting dimiliki oleh siswa, bukan hanya agar mereka memahami hubungan antara apa yang dipelajari dengan kenyataan, tetapi kemandirian belajar juga memiliki pengaruh terhadap hasil belajar siswa. Hal ini dibuktikan oleh Sobri dan Murdianto melalui penelitiannya yang menyimpulkan bahwa kemandirian belajar siswa berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa. Dan seterusnya, lalu menuliskan daftar pustaka. Inilah contoh hasil analisis penentuan solusi. Nah, tentu Bapak dan Ibu punya kreativitas sendiri untuk memberikan contoh yang lain atau cara yang berbeda. Disilahkan mana kira-kira yang dianggap paling mudah dipahami atau dikuasai atau dikembangkan oleh mahasiswa kita. Hari ke-24, Bapak Ibu melakukan presentasi hasil penentuan solusi dan mengingatkan mahasiswa untuk menyelesaikan tagihannya yaitu LK 2.2 menentukan solusi untuk diunggah di LMS. Dan terakhir LK 2.2 dinyatakan selesai Bapak dan Ibu, maka bisa kita melangkah pada langkah berikutnya yaitu langkah kelima. Terima kasih Bapak Ibu, semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat khususnya di dalam melaksanakan aktivitas kita sebagai dosen PAMONG mulai besok sampai 5 hari ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.